Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Nah, hari ini tuh kita buat amplang. Nah, ini dia amplangnya. Dan ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada masako, ada tepung tapioka, ada filet ikan, garam, telur, gula, soda kue, minyak, bawang putih. Nah, kita ulek bawang putihnya dulu sampai halus gitu ya. Nanti bawang putihnya itu kita campur ke bahan-bahannya jadi satu gitu. Nah, ini kita masukkan ikan piletnya ya. Ini daging ikannya sudah bersih ya, sudah seperti ini. Saya beli setengah kilo aja, harganya itu sekitar 35.000 ya. Ini saya tambahkan 4 telur, dan kalau telurnya agak kecil gitu bisa ditambah 5 telur ya jadinya. Dan ini saya tambahkan 4 sendok makan gula pasir ya. Nah, ini setelah itu kita tambahkan masakonya 4 saset gitu. Saya gunakan masako ayam. Nah, ini kita tuangkan semua. Ini juga saya tambahkan garam sebanyak 2 sendok kecil ya, sendok teh gitu, tapi tidak penuh. Nanti saya tuliskan resep detailnya di description box. Nah, ini sudah kita tambahkan masako. Selanjutnya kita tambahkan soda kue. Soda kue ini juga sekitaran 2 sendok kecil ya, tapi nggak penuh sendoknya ya. Nah, selanjutnya kita mixer sampai betul-betul tercampur rata. Ini saya mixer gitu ya. Nah, ini sudah agak kental gitu ya, bergicak gitu. Sebenarnya sih nggak sampai bergicak juga nggak apa-apa, yang penting sudah rata gitu, gulanya juga sudah larut gitu, itu sudah nggak apa-apa. Tapi saya itu buat sampai bercicak gini ya karena penasaran. Kemarin kan di pas pelatihan itu nggak sampai bercicak. Dan ini sudah selesai ya. Sekarang kita tambahkan tepung tapioka. Nah, di sini itu kita juga menggunakan teknik sedikit demi sedikit pemberiannya, karena ini juga katanya bisa mempengaruhi adonan menjadi bantet. Nah, ini kita berikan sedikit demi sedikit ya. Aduknya juga harus hati-hati begini. Nah, ini tuh menurut saya susah-susah gampang ya. Mungkin kalau yang sudah profesional ya gampang aja. Kalau saya sih masih amatiran kayak gini, yang penting mau belajar aja. Nah, ini kita adon sampai adonannya kalis. Ngadonnya ya semacam ini ya, kurang lebih semacam inilah. Katanya sih nggak boleh terlalu ditekan-tekan gitu. Nah, takutnya nanti adonannya jadi bantet, nggak terlalu ngembang gitu. Ini saya ngadonnya sambil berdoa semoga sukses. Nah, ini sudah mulai agak keras gitu ya, jadi tenaganya juga sudah ekstra. Nah, ini sudah selesai ya. Ini kita pindahkan ke atas meja yang sudah ditaburi tepung tapioka biar nggak lengket gitu. Nah, ini kita campurkan lagi biar merata gitu. Itu sudah bisa dibentuk gitu. Nah, kita potong-potong menjadi
bagian kecil gitu biar mudah dibentuk gitu ya. Jadi kita buat semacam berbentuk lidi-lidi kecil gitu. Ini masih lengket adonan di tangan ya. Nah ini kita bentuk sampai betul-betul kecil. Nah ini butuh kesabaran ya, kalau ngerjainnya sendiri tuh pasti lama. Kemarin kan ngerjainnya bareng-bareng ibu-ibu dasa wisma, jadi rasanya tuh sebentar aja. Nah ini tuh, nah habis itu kita potong-potong semacam ini ya, sesuai dengan selera dan keinginannya. Kalau saya sih pengennya yang panjang-panjang aja biar cepat selesai. Nah ini ya seperti ini. Nah kita selanjutnya potong-potong gitu. Nah ini kita potong-potong gitu ya. Nah itu juga sudah banyak ya yang tadi saya buat. Nanti kita campurkan ke sini. Nah ini agak-agak panjang ya. Nah ini kelihatan panjang-panjang gitu. Selanjutnya kita dalam tahap penggorengan. Ini tuh saya ngambil videonya pas penggorengan terakhir ya. Nah ini tuh pemakaian minyak yang pertama ya, namanya juga berhubungan dengan tepung ya. Tepung tapioka itu pasti minyaknya itu tercampur dengan tepung, tapi ini masih bisa dipakai kok, ini tidak mempengaruhi ya. Jadi hanya membuat agak coklat-coklat gitu ya dari sebelumnya. Jadi gak apa-apa kok, ini masih bisa digunakan, cuma hanya ditambahkan lagi dengan minyak baru gitu ya, jadi biar lebih banyak. Ini tuh sebenarnya bagus saja sih. Nah ini prosesnya ya. Ini proses yang paling lama yaitu di bagian penggorengan. Ini tuh sampai pegel ya, ngaduk-ngaduk gitu, soalnya kalau nggak kita aduk-aduk gitu ini apa, bagian yang tidak terkena minyak panas gitu akan mengecil gitu. Nah ini sembari kita ngaduk-ngaduk ya, kita aduk-aduk sampai betul-betul matang. Kita menggunakan api sedang ya, sedang itu biar matang merata, karena biasanya kalau api besar biasanya itu bagian luarnya itu gosong tapi bagian dalamnya itu masih lembek gitu. Jadi ini juga tekniknya ya di proses penggorengan gitu ya. Ini warnanya agak-agak kecoklatan gitu ya, soalnya kan minyaknya sudah bekas pemakaian yang penggorengan pertama, kedua, dan ketiga. Ini tuh penggorengan keempat kalinya menggorengnya, soalnya kalau sekali menggoreng itu wajannya nggak muat. Nah ini tuh sudah selesai ya, alhamdulillah. Hasilnya tuh lumayan banyak, dari setengah kilo filet ikan menjadi 2 kilogram amplang. Terima kasih.